Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru punya channel, baru dimonetisasi dan sudah diharuskan untuk melaporkan pajak, nah, berikut tutorialnya. Ya, oke kawan-kawan. Jadi tampilan yang teman-teman lihat ini adalah tampilan satu channel baru yang baru dimonetisasi seperti itu ya. Nah, di sini ada poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua konten kreator atau semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat seperti itu. Nah, artinya ya, ini kita diharuskan untuk mengisi form pajak seperti itu sebelum deadline ditentukan. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita klik saja di pembayaran seperti ini. Kita tunggu sampai tampilannya terloading sempurna ya kawan-kawan. Kemudian kalau sudah, kita kelola setelan seperti itu di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada kelola setelan. Nanti teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini kemudian nanti muncul akun pembayaran macam-macam. Kita scroll aja ke bawah. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik ini, info pajak Amerika Serikat seperti itu. Kemudian kita klik kelola info pajak. Kemudian kalau sudah, muncul seperti ini. Nah, nanti kita klik saja ya, tambahkan info pajak ya. Tapi jangan asal klik-klik, nanti teman-teman baca juga ya, supaya tidak keliru langkah. Nah, nanti wajib setiap step nanti teman-teman harus baca. Di sini kita tambahkan info pajak seperti itu. Nah, lalu kita diminta untuk login ya, seperti itu. Nah, kita login aja, kita klik berikutnya. Seperti itu. Nah, lalu kita diarahkan lagi ke tampilan tadi. Nah, di sini info pajak Amerika Serikat, apa jenis akun yang teman-teman punya. Nah, perorangan, kalau perorangan diisi perorangan, kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalau iya, pilih ya, kalau tidak, pilih tidak. Nah, karena saya di sini warga Indonesia, maka saya pilih tidak seperti itu. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini formulir pajak kita pilih yang W8 BEN ini ya. Nah, kita klik, kemudian kita mulai mengisi formulir W8 BEN. Seperti itu, kita tunggu lagi sampai prosesnya termuat sempurna. Nah, di sini nama individu sudah otomatis terisi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang bagian nama DBA itu kita kosongkan saja. Kemudian kita masuk ke negara atau wilayah kewarganegaraan. Nah, ini tergantung lokasi teman-teman atau warga negara mana teman-teman itu dicatat. Nah, kalau saya itu berada di Indonesia secara secara resmi. Kalau teman-teman warga negara Malaysia ya silahkan diisi di Malaysia seperti itu. Nah, di sini nomor identifikasi wajib pajak. Di sini ada TIN asing. Nah, asing di sini maksudnya asing dari Amerika, artinya negara-negara yang berada di luar Amerika itu bisa mengisikan nomor pajak negara lokal di sini. Kalau di sini sering nyebutnya adalah NPWP ya. Jadi ini adalah isian untuk NPWP kita. Nah, kalau teman-teman sudah punya NPWP silahkan isikan NPWP-nya di sini seperti itu ya kawan-kawan ya. Kalau belum silahkan buat NPWP-nya. Nah, sekarang NPWP bisa diurus secara online seperti itu. Oke, kalau sudah, kemudian yang ITIN. Nah, ini kita kosongi saja, kemudian kita klik berikutnya. Alamat tinggal permanen. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat. Ya, Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumen tambahan. PO Box atau kotak pos adalah kotak yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri atau pengidentifikasi alamat unik lainnya. Secara fisik
berlokasi di kantor pos. Nah, ini biasanya kalau kantor-kantor itu punyanya PO Box seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman punya silahkan dicek. Nah, kalau tidak punya tidak usah dicek mark seperti itu ya. Ini kita kosongi. Kemudian negara domisili itu adalah Indonesia, kemudian baris alamat ini sesuaikan saja dengan KTP, kita isi saja. Nah, kemudian bagian kode pos kita isikan kode pos sesuai kode pos alamat teman-teman semua. Kalau tidak tahu tanya tetangganya atau Pak RT lah seperti itu. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, kalau iya kita centang ya seperti itu. Kemudian kalau sudah kita klik berikutnya ke perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya. Nah, kita klik ya seperti itu ya. Karena saya itu berada di wilayah di mana negaranya bekerja sama tentang pajak dengan negara Amerika Serikat. Makanya kita centang bagian ini, kemudian kita pilih negara lokasi kita berada, sesuaikan dengan alamat teman-teman semua. Kemudian kalau sudah di sini tarif dan ketentuan khusus kita centang saja seperti itu sehingga muncul pasal dan ayat. Di sini ada satu pilihan. Tarif pemotongannya cari yang paling rendah saja. Kemudian jangan lupa di sini di check mark ya. Kemudian yang bagian royalti film dan TV kita check mark saja. Bagian pasal dan ayat kita pilih 13 ayat 2 dan tarif pemotongannya kita pilih yang 10% seperti itu. Nah, kemudian kita juga centang di sini. Kemudian royalti hak cipta lainnya seperti play dan program partner YouTube kita centang juga. Pasal ayatnya kita pilih 13 ayat 2 dan tarif pemotongan pajak kita pilih yang 10% seperti itu dan kita centang di bagian bawahnya. Kalau sudah kita klik di berikutnya. Nah, kalau sudah kita tunggu prosesnya, ini tergantung kecepatan internet dari teman-teman semua. Nah, kemudian di sini yang poin 4 pratinjau dokumen, nanti teman-teman disodorkan 4 PDF seperti itu ya, hasil isian tadi, isian pajak tadi. Nah, bisa dicek satu-satu atau kalau tidak mau ngecek ya langsung di proses tanda tangani seperti itu ya. Nah, kita klik berikutnya. Nah, di sini nama lengkap resmi isikan nama asli teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ini penanggung jawab asli dari channel ini, ya ini teman-teman tinggal klik ini aja. Nah, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama sendiri. Kalau corporate biasanya itu kan diwakili sama pengacara. Nah, seperti itu. Kalau orang pertama, nah teman-teman isi yang kedua. Nah, kalau sudah kita klik berikutnya. Ke poin 6, pernahkah individu atau entitas disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS? Ini kita pilih ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan nanti bisa tekan yang bagian informasi di sini, nanti akan muncul penjelasan dari setiap form yang teman-teman isi. Kemudian yang terakhir di sini ada apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Nah, ini yang jadi perhatian. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Artinya kalau teman-teman belum pernah menerima pembayaran dari AdSense, nanti teman-teman pilih yang ini. Kemudian saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran. Nah, kalau sudah pernah menerima pembayaran dari AdSense, artinya sudah merasakan pencairan, nanti teman-teman tinggal pilih yang
kedua. Nah, karena channel ini baru dimonetisasi pertengahan bulan Maret kemarin ya, tinggal pilih yang pertama kemudian kita klik kirim. Nah, di sini sudah disetujui seperti itu ya kan kawan ya, formulir W8 band sudah disetujui atas nama saya pada tanggal ini. Perkenaan tarif ya, W8 band dari TV film 10%, hak cipta 10% dan layanan 0% seperti itu. Artinya kalau sudah disetujui seperti ini, teman-teman sudah sukses mengupdate pajak di Google Amerika seperti itu. Nah, itu yang sudah bisa saya sampaikan, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan maupun kritik dari keterangan saya, teman-teman bisa komenkan di bawah seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi tutorial.